Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da idza fujatin naqasami lama ba'dahu biwajahin. Kata kita terus katanya. Ba'da idza setelah ba'da idza fujaatin setelah lafaz idza yang mengandung makna fujaah. Fujaah itu mengandung makna tiba-tiba ya atau ternyata. Terjemahnya itunya idza Fa'idha Zaidun qaimun, maka ternyata Zaid berdiri. Nah, idza di situ idza fujaiyah. Kharajtu fa'idha Zaidun qaimun. Aku keluar, tiba-tiba Zaid berdiri. Nah, tiba-tiba idzanya idza fujaiyah ya. Al-qasamin atau setelah sumpah lama yang tidak ada lambadau setelah qasam nomi dinisbatkan ya hamzahina biwajah ini dengan dua model bacaan. Jadi boleh inna boleh anna ya. Jadi teh lamun susunan biasa mah numi biwajahaini dinisbatkan yakni dibaca ieu hamzahina biwajahaini dengan dua model bacaan. Ba'da idza fujatin setelah idza fujaat. Itu teh asal nama. Jadi kalau inna berada setelah idza yang mengandung makna tiba-tiba atau mengandung makna ternyata, kan idza itu ada idza syaratnya apabila ya, artinya kalau idza fujaah atau fujaiyah itu idza artinya tiba-tiba atau ternyata ya. Jadi boleh ternyata, boleh tiba-tiba terjemahnya. Kalau iza itu iza fujaiyah ya, fujaah fujaiyah ya. Tapi kalau tidak dorpun lima yastaqiluhu bidumina zaman eta mah terjemahnya apabila idza jaa nasrullah, apabila telah datang nasrullah pertolongan Allah. Nah, idza di situ, nah idza juga asalnya izan ya, tapi dibacanya iza. Itu disebutnya idza fujaah ya. Idza fujaah itu idza yang bermakna tiba-tiba atau idza yang bermakna ternyata. Nah, ternyata ya itu. Kayak contohnya. Jadi setelah idza fujaah atau setelah qasam wallahi inna Zaidan qaimun misalnya ya. Inna Zaidan jadi inna setelah qasam wallahi atau halatu ya, aku bersumpah ya. Jadi hamzahnya boleh dibaca dengan dua wajah bacaan, dua model bacaan. Boleh dikasrohkan, boleh dipatahkan asal tidak ada lam ya pada khobarnya ini. Jadi lama badah ya, yang tidak ada lam baru setelah qasam. Matil wifal jaza walayat
matil wipa pajasa serta inna pengiring pak jawab. Pak innahu atau pak innallaha apanya? Nah, jadi inna pengiring pak jawab. Wala dan aliya wajen eta yakaridu berlaku yada bina wiwerul kauli ini Ahmad. Pada seumpama kalimat khairul kauli ini Ahmad. Khairul kauli ari sebaik-baik ucapan eta ini Ahmadu, kalimat ini Ahmadu artinya ini sesungguhnya aku eta Ahmadu, aku memuji. Jadi boleh dibaca ini Ahmadu, boleh dibaca anni Ahmadu. Khairul qauli anni Ahmadu boleh. Khairul qauli ini Ahmadu boleh. Jadi salah. Yani bermaksud musannif annahu bahwa sesungguhnya keadaan eta ya juju boleh naon fadu inna patah lafaz inna bacaan patah hamzahnya lafaz inna wa kasruhan dan bacaan kasrah hamzahnya inna. Idawaqa'a apabila berada ya inna pada idza pujaiyati setelah idza pujaiyah. Idza pujaiyah itu idza yang mengandung makna tiba-tiba atau ternyata. Idza pujaiyah. Nahu contohnya harajatu faida inna zaidan qaimun. Harajatu aku keluar faida maka ternyata atau tiba-tiba inna zaidan sesungguhnya zaid eta qaimun berdiri. Tiba-tiba zaid berdiri. Nah ya. Akan inna zaidan qaimun hamzahnya inna boleh dibaca dua wajah bacaan, boleh dikasrahkan, boleh dipatahkan. Farajtu faida anna zaidan qaimun atau inna zaidan qaimun. Paman maka hari orang kasar yang mengkasrahkan yang manha karena inna hamzahnya dibaca kasrah ja'ala maka menjadikan yang manha karena lafaz inna jumlatan karena jumlah. Jadi inna zaidan qaimun ini dipandang sebagai satu jumlah, ya dipandang jumlah. Kumaha takdirnya? Wa takdiru dan hari perkiraannya eta kharajtu fa'idan zaidun qaimun. Kharajtu aku keluar fa'idan maka tiba-tiba zaidun ari zaid eta qaimun berdiri. Jadi lamun ada orang yang mengkasrahkan hamzahnya lafaz inna maka inna dengan silahnya itu adalah dipandang sebagai jumlah yakni mubtada dan khabar. Fa'idan zaidun qaim. Wa man patah dan barang siapa patah yang mempatahkan ya manha karena ya lafaz inna dibaca anna. Contoh rajatu fa'idan anna zaidan qaimun. Kalau begitu ja'ala maka menjadikan ia manha karena inna ma
silatiha bersama silah naimna, yaitu masdaron sebagai masdar. Wa wajin ari masdar eta mubtadaun mubtada. Khabaru anu ari khabarna mubtada eta idza fujaiyatu, idza yang mengandung idza fujaiyatinya. Benar ya, idza fujaiyatu dan sifat ready dopatkeunnya idza lafaz idza al-fujaiyatu yang mengandung arti tiba-tiba atau ternyata. Wa takdiru dan hari takdirnya eta wa idza qiyamu syahidin rajatu wa idzan aku keluar wa idzan maka eta tiba-tiba qiyamu syahidin hari berdirinya jahid. He lafaz qiyamu syahidin ini adalah ditakwil masdar yang kedudukannya sebagai mubtada, sementara idza di situ sebagai khabar muqaddam. Faidan maka eta tiba-tiba zakiya musyahidin hari berdirinya jahid. Jadi faidan anak zaidan qaiman tiba-tiba jahid berdiri. Jadi mami baca seperti itu ya, tiba-tiba jahid berdiri. Al-Fafil hadra qiyamu syahidin yanis fafil hadra maka eta di hadapanku qiyamu syahidin hari berdirinya jahid. Fafil hadra maka eta di hadapanku qiyamu syahidin jahid berdiri, atau berdirinya jahid. Wa jujur dan boleh naon ayatuna ada naon al-khabarnya eta mazufan dibuang boleh. Jadi diperkirakan dia itu adalah masdar dan khabarnya dibuang. Wa takdiru jeung ari takdirnya eta rajul wa idza ia mujahidin maujudun. Kata maujudunnya dibuang. Artinya rajul aku keluar. Faizan maka ternyata qiyamu syahidin hari berdirinya jahid eta maujudun terjadi atau ada. Maksudnya maka tiba-tiba jahid berdiri. Jadi qiyamu syahidin maujudun terjemah bebasnya mah jahid berdiri. Artinya jadi lafaz maujudun ini jadi khabar masdar yang menjadi mubtada. Qiyamu syahidin jadi mubtada, maujudun khabar mubtada tapi tidak ditampakkan. Faidan qiyamu syahidin. Qiyamu syahidin maujudun takdirnya. Ya. Jadi kalau anna dibaca fathah hamzahnya maka ditakwil masdarnya. Nah, masdar itu boleh menjadi mubtada muhal dan idza adalah khabar muqaddam. Faidan maka eta ternyata qiyamu syahidin hari berdirinya jadi satu seperti itu. Kedua, qiyamu syahidin ini jadi mubtada, khabar mubtadanya dibuang takdirnya orang itu faidan qiyamu syahidin maujudun. Itu jenanya. Wa mimma jabil wajaini kalau jeung eta di antara contoh inna yang datang ieu mah bil wajaini dengan dua wajah bacaan. Kalau hari ucapan
Wa kuntu ala saydan kama kila saydan tidak innahu abdul qaba wal azim. Wa kuntu dan dahulu aku melihat aku atau harus sama di dia atau kalau dia menduga harus namanya gimana tinggal kan salah. Waktu tu aduh saya dan benar menduga ya gimana harus sama kalau dia roa bimana dona ya kan roa itu bimana berpendapat roa ya artinya kadang-kadang bermakna berpendapat. Bagaimana pendapat kau? Kayak rohiyu, tidak roa, tapi kadang-kadang roa di mana dona. Jadi kalau kuntu aro dahulu aku menduga, ini namanya. Kuntu aku dahulu eta aro aku menduga jahitan kepada jahit. Dulu aku menduga bahwa jahit kama kila seperti dikatakan. Sayyid dan seorang sayyid, seorang pemimpin. Jelma-jelma ngomongnya si Jahit seorang pemimpin. Seperti apa dikatakan oleh orang, aku pun dulu menduga bahwa dia adalah seorang pemimpin. Ternyata di sini. Ternyata innahu sesungguhnya Jahit eta abdul qafa hamba tengkuk ya hamba sahaya dari tengkuk walahazim dan tulang yang menonjol di bawah telinga ilahazim tak ilahazim dia tulang rahang ujungnya ini sebutnya lahazim. Ini adalah bahasa biasa di dalam bahasa Arab. Abdul qafa walahazim itu adalah orang yang tercela dan hina. Kenapa? Karena gawe nomor sare. Abdul qafa kayak hamba tengkuk nggak boleh antara bengkak atau yang bibir mendengkur. Nah, maka disebutkan Abdul qafa walahazim hamba sahaya dari tengkuknya dan tulang pipi bawahnya. Benarnya itu ungkapan orang Arab bahasa biasa yang artinya Abdul qafa walahazim orang tercela dan hina. Tukang molor gawe nanti sare pakeun tara kuliah henteu benar sare sampai 18 jam sare. Tapi kami sare 18 jam waktu mau iridan 18 jam sare 18 jam ira kuliah ira ngaji ira wiridan mana maka disebut Abdul qafa walahazim. Dulu aku mengira si Jahit itu adalah seorang pemimpin sebagaimana dikatakan oleh orang-orang dia pemimpin, tapi ternyata dia itu adalah orang yang tercela dan hina. Nyaho Mas Jahit tukang molor, tukang mendengkur. Itu dia Abdul qafa. Nah di sini yang menjadi syahid adalah idzan innahu. Boleh idzan innahu, boleh idzan annahu bacaannya ya. Dua wajah bacaan bil wajahaini ya setelah idza sujaiyah. Sebenarnya idzan annahu idzan innahu. Boleh dibaca idzan, boleh dibaca iza. Ya baca. Ruya diriwayatkan naon bifatihanna patah harokat hamjahanna wa kasriha dan kasrah lafatinna. Jadi baca anak boleh dibaca inna. Jadi ini dibacanya innahu anak. Paman kasaro maka barang siapa kasaro yang membaca kasrah yaman hakana inna jala
mustanafatan karena jumlah yaitu permulaan, jumlah permulaan yang namanya jumlah mustanafat. Nah, kalau jumlah mustanafat hamzahnya harus dibaca kasrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh mana konyong-konyong anallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh mana istinaf mah mustanafah mah tuh mana dibaca anallaha ala kulli kudu innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi lamun aya di ujung atau di tengah-tengah setelah kata yang lain itu harus dibaca patah. A'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai a'lamu a'lamu aku tahu anallaha bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu eta qadirun maha kuasa. Jadi lamun geus a'lamu anallaha tapi lamun tanpa a'lamu sekonyong-konyong dikatakan sebagai jumlah ismu mustanafah dikatakan oleh kita innallaha ala kulli syai'in qadir. Harus innallah, tidak boleh anallah. Ya. Kalau orang yang membaca faidan annahu abdul qafa wal azim. Kalau idzan innahu membaca dikasahkan jarang maka menjadikan ia si manha kana ina jeung silahan ya jumlatan mustanafatan kana jumlah permulaan kalimat permulaan akan disebutna wa takdiru jeung ari takdirna eta idzan wa abdul qafa wal azim itu takdirna teh wa idzan maka ternyata huwa arijaid eta abdul qafa wal azim hamba tengkuknya dan tulang yang menonjol di bawah telinganya. Eta artinya dia itu orang hina dan tercela. Ya, dua. Jadi kalimatnya kalimat istinafan. Nah, jadi mustanaf. Wa dan barang siapa kata yang mematahkan yang menghalakan aina jalan maka menjadikan yang menghalakan aina masdar sebagai masdar mubtada yang berkedudukan sebagai mubtada. Jadi lamun dibaca patah maka dia menjadikan inna dan silahnya sebagai masdar yang berkedudukan sebagai mubtada. Tapi bari jeung eta pada khobarnya ieu masdaron mubtadaan al-wajhani ari dua model bacaan gitunya. Dua macam al-wajhani, dua macam as-sabiqani yang telah berlalu keduanya. Wa takdiru jeung ari takdirnya fil awali pada wajah yang pertama, model yang pertama eta faidan ubudiyatu kalimat faidan ubudiyatu itu jenanya. Tadi dina tadinya wa kuntu arosaidan kama kila saidan idan. Nah, kalau dibaca kata idan annahu. Nah, kalau dibaca demikian takdirnya faidan ubudiyatu adun ditakwil masdar jadi ubudiyah. Faidan maka eta ternyata ubudiyatu ari kehambaannya Jaid. Ternyata si Jaid itu adalah seorang hamba sahaya, hamba tengkuknya dan hamba tulang yang menonjol di bawah telinganya, alias si tukang molor dan mendengkur orang hina dan tercela. Gitu teh mana teh kiranya. Jadi idzan ubudiyatu idzan di sini sebagai apa? Khobar muqaddam ubudiyatu yang
masdar dari abdun ubudiyah itu ya, itu ditawil masdar berkedudukan sebagai mubtada. Dan bila maka ternyata ubudiyah itu ari kehambaan si Zaid, ternyata dia itu seorang hamba sahaya, bukan seorang pemimpin yang pure atau yang tulus. Apabila hadrati ubudiyatu, yani apabila hadra maka itu di hadapanku ubudiyatu hari kehambaan Zaid. Jupatu pemimpin kurang mungkin hampir nyangka yang si Zaid seorang pemimpin, ternyata Gus Kiyo Jonghok mawai gening seorang budak saja. Itu Wasani. Dan menurut wajah yang kedua, kalau tadi ubudiyah sebagai masdar dan mubtada, idzan sebagai khabar muqaddam, maka pada wajah yang kedua takdirnya adalah faizan ubudiyatuhu mawjudatun ya. Faizan maka ternyata ubudiyatu ari kehambaan si Zaid eta mawjudatun ada. Ternyata dia adalah seorang budak. Gitunya. Jadi ubudiyatu menjadi mubtada sementara khabarnya dibuang, takdirnya mawjudatun. Berdua. Wakala dan seperti itu ya jujur boleh naon paduina patah padina wakasruha dan kasrah padina ditawakolat apabila berada yaina jawab qasamin sebagai jawab qasam walaisa fi khabariha sedang tidak ada tapi khabariha pada khabarnya inna nama Allah. Jadi ia apa inna boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah apabila inna dan silahnya itu adalah menjadi jawab qasam dengan syarat khabar inna tidak disertakan lam kepadanya. Itu hanya nahu. Contohnya halaktu anna Zaidan qaimun. Aku telah bersumpah anna Zaidan bahwa sesungguhnya Zaid eta qaimun berdiri. Nah, ini boleh dibaca dua wajah. Halaktu anna inna Zaidan inna Zaidan qaimun, karena pada khobar lapad anna lapad inna tidak disertakan lam, tidak dikatakan inna Zaidan la qaimun ya. Kalau itu make la qaimun, make lam, la qaimun benar-benar berdiri, maka harus dengan kata inna, tidak boleh dengan kata anna ya, karena itu bukan masdar. Kalau sudah ditegaskan dengan lam, itu harus inna yang artinya adalah sesungguhnya. Itu mah. Bila pati wal kasri dengan bacaan fathah dan kasrah, boleh halaktu inna Zaidan qaimun, boleh halaktu anna Zaidan qaimun. Wa qad ruwiya bil fathi wal kasri, dan sungguh telah diriwayatkan bil fathi dengan bacaan fathah, wal kasri dan bacaan kasrah hamzahnya. Namun kalau ucapan seorang penyair lata modinna, sungguh kamu akan duduk. Ya itu benar kawewe latak mudinna. Nah, makanya non tauke sakila. Nah, asal latak mudinna. Benernya
ya. Mana ada kasih di tempat yang tempat dan di tempat orang yang jauh, al-kasih ya orang yang jauh. Sungguh kamu akan duduk di tempat orang yang jauh mene dariku. Jadi si penyair aku ke pamajikan anak ya selingkuh ragu tak si penyair ya teh anak aing lain kanana nya tak si penyair watak odena kamu benar-benar akan duduk ada kasih di tempat orang yang jauh sekali mene dari aku. Kau akan aku ceraikan gitu. Meaningnya begitu teh. Itu bahasa kiasan. Benar, aku akan benar-benar menceraikan kamu. Zilqazurat yang memiliki perbuatan keji atau perbuatan yang keji, al-maqliyi dan dibenci. Yang pemajikan menghinakan sebenarnya sudah hina kacida sebenarnya. Dikukut oke hina benar. Si penyair marah murka kepada istrinya. Sungguh aku akan menceraikan kamu. Jadi kamu akan duduk di tempat yang jauh sekali dari aku. Maksudnya diceraikan. Dalam kondisi kamu ini memiliki perbuatan yang keji dan dibenci. Karena pada dirimu ada perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kecuali Allah di sini dimanailah ya, ingat ya, kalau sudah ada satu pernyataan yang tidak mengenakan kemudian mau diraih kembali, Allah itu bimanailah ya. Jadi Allah kau bersumpah, kecuali kalau kamu bersumpah. Siap. Mana teh bisa tuh kumaha wae sumpah aing. Benar itu hukuman mana? Itu mah curang mah. Kecuali kamu bersumpah dia lebih dengan nama Tuhanmu Al-Aliyyi yang maha tinggi. Ini Abu Zaya Al-Kisabini bahwa sesungguhnya aku Eta Abu Zaya Al-Kisabini ayah dari bayimu itu ya. Zayali itu daya jenazah ismu ini isim isyarat. Zayali lamril bu'di. Zaya itu isim isyarat seperti za. Kalau za untuk muzakkar, kalau zaya untuk muannas ya. Lamnya lil bu'di, kapnya harfi tobin. Terjemahnya zayali itu saling zalika ya. Zayali sapi anak itu maksudnya adalah bapak dari bayimu itu. Kecuali kalau kamu sumpah bahwa aku adalah anak dari bayimu itu. Sok sumpah, mana? Demi Allah akan tembak mana budak yuk. Asal kini sumpah lo. Wah mari cerai mana? Itu yang menjadi syahid di sini adalah ini Abu Zaya Al-Kisabini. Boleh dibaca ini, boleh dibaca ani. Ini dan ani ini berada setelah kosam. Mana kosamnya? Taklifik atau taklifik kecuali engkau bersumpah. Benarnya kata sementara obat dari lafaz ini adalah Abu Zaya Al-Kisabini tidak menyertakan alam taukid kepadanya. Tidak dikatakan ini lah Abu Zaya Al-Kisabini. Tapi kalau pakai alam mesti kudu dikasih temenan dibaca patah. Tapi kalau tanpa alam itu boleh dibaca ini, boleh dibaca ani. Wa qad
setelah kosam. Idza lam yakun apabila tidak ada tapi khabariha pada khabarnya inna naon alamulan. Itu yang dikehendaki oleh ucapan musannif. Sawaun sama saja karena ada naon al jumlatu muksambia. Jumlah al-muqsam biha yang dijadikan sumpah naon biha ieu jumlah eta pilihatan jumlah pilihan. Jumlah yang dijadikannya sumpah adalah jumlah pilihan sama saja baik jumlah pilihan ataupun yang lain. Wal fi'lu dan ari fi'ilnya pihak pada ya jumlah al-muqsam biha eta malfudun biha diucapkan naon bihi ya al-fi'lu baik jumlah fi'il yang diucapkan seperti kata si penyair tadi al tahlifi atau kamu bersumpah. Nah tahlifi ini adalah fi'il, benarnya diucapkan fi'ilnya atau tidak. Nah contohnya halaktu inna zaidan qaimun. Lihat ini fi'ilnya disebutkan jumlah fi'liyah ya. Halaktu aku telah bersumpah inna zaidan bahwa sesungguhnya Zaid eta qaimun berdiri. Anda boleh mengatakan inna zaidan qaimun, boleh mengatakan anna zaidan qaimun. Awal malfudin bihi atau tidak diucapkan naon bihi fi'il atau fi'ilnya tidak diucapkan, tidak halaktu tapi seperti kalimat wallahi. Kan wallahi bukan fi'il, benarnya diucapkan tapi artinya sama sumpah. Ya, kalau halaktu aku telah bersumpah. Benar, tapi kalau wallahi demi Allah, mininya sama dua-duanya sumpah. Benar, hanya yang satu diucapkan secara di dalam bentuk kata kerja fi'il, yang satu tidak diucapkan dalam fi'il. Benar, wallahi demi Allah. Halaktu aku telah bersumpah. Benar, ini dua-duanya sumpah. Nah, baik itu fi'ilnya diucapkan, jumlahnya diucapkan atau tidak diucapkan seperti wallahi. Nah, sama saja. Yang diminta oleh musannif baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dalam bentuk fi'il atau bukan dalam bentuk fi'il, setelah sumpah di mana khabar inna tidak disertakan lam kepadanya, maka boleh inna dibaca inna dan anna. Tapi kalau disertakan lam harus inna saja, tidak boleh katakan anna. Itu tanya. Ya, wallahi inna zaidan qaimun. Demi Allah, sesungguhnya Zaid qaimun sedang berdiri atau berdiri. Qaimun. Inna zaidan. Ismiyatan atau jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, contohnya la umruka. Kalau la umruka ini jumlahnya jumlah ismiyah. La umruk demi umurmu. Nah, ini temenannya sumpah pakai nama selain Allah tidak boleh ya. Sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini tidak boleh bersumpah dengan bukan nama Allah. Harus wallahi billahi tallahi. Tidak boleh wassamai demi langit, tidak boleh. Kalau kita bersumpah bisa wassamai gapanya itu inna zaidan zahibun. Gimana? Gaib zaman akhirnya. Udah wallahi, sebenarnya ilmu tauhid itu dibaca Qurannya. Gimana? Artinya Allah ini Al-Quran bersama Al-Quran benernya. Oh itu mau, silakan saja. Sama dengan Allah. Allah membanggakan makhluknya yang berupa langit dengan segala keindahannya. Allah punya hak, silakan saja. Tapi Allah syariatnya melarang orang bersumpah dengan selain nama Allah. Apapun itu. Wah Jibril, demi Jibril. Gimana?
Yati wae kemana? Kudu wallahi, billahi, tallahi. Coba baca di dalam buku-buku tauhid ya. Terus lalu marutahin nasaidan qaiman lalu merukadam yomulmu inna saidan sesungguhnya jahit eta qaimun berdiri wa kadzalika sekali tidak istri wa kadzalika dan seperti itu ya jujur boleh namun al-fatu bacaan patah wa kasru dan bacaan kasrah idza waqa'at jika kasus ketiga ya idza waqa'at apabila ada naun inna rapadina pada fa'il jaza setelah fa jawab. Kalau inna berada setelah fa jawab maka inna itu boleh dibaca patah, boleh dibaca kasrah. Nahu contohnya mayatini fa innahu mukramun. Man barang siapa yati yang datang ia mandi kepadaku fa innahu maka sesungguhnya man eta mukramun pasti dimuliakan. Ya. Pak di sini adalah Pak jawab. Jawab syarat. Mana syaratnya? Man. Man barang siapa? Man ismu syaratin. Benarnya di sini yati itu fi'il syarat. Benar. Man isim syarat. Yati fi'ilnya ini fi'il syarat. Hak di sini adalah Pak waqi'atun non Pak jawab syarat. Waqi'atun fi rabti jawabi syaratin. Ini jawab syarat ya. Terjemahnya maka. Benar. Barang siapa yang datang kepadaku maka sesungguhnya orang itu eta mukramun pasti dimuliakan ya. Barang siapa yang datang kepadaku pasti aku muliakan ya, pasti aku muliakan. Nah ini inna yang berada setelah pak jawab itu hukumnya ada dua wajah bacaan. Pertama dikasrahkan hamzahnya, kedua dipatahkan hamzahnya. Boleh membaca fa innahu, boleh membaca fa annahu. Boleh. Ya. Kasus ketiga ini. Kasru maka dibaca kasrah eta ala jali inna dengan menjadikan lafaz inna wa ma'mulaiha dan dua ma'mulnya inna. Mana ma'mulnya inna? Dua ma'mulnya hiji hu innahu. Benar, itu isimnya inna mansub. Mana ma'mul yang kedua? Mukramun. Dia adalah khobarna inna, maka disebut ma'mulaihi. Benarnya dua ma'mulnya, sebab inna punya dua ma'mul, satu isim inna, dua khobar inna. Benar itu. Jumlah sebagai jumlah wajib yang dijawab biha dengan dia jumlah naon asyaratu syarati mande maka seakan-akan dia seakan-akan kokil orang yang mengatakan kalimat itu eta kola dia mengatakan mayatini bahwa barang siapa yati yang datang iman di kepadaku bahwa maka hari iman eta mukramun pasti dimuliakan.
Jadi kalau inna itu menakdirkan, ya seakan-akan dia mengatakan bahwa mukrom. Walau dan hari bacaan fatahah ta'ala jari anna dengan menjadikan apadana wasilatiha dan silahana masdaron mubtadaan sebagai masdar yang menjadi mubtada wal khabar sedang hari khabarna eta mukun dibuang wa takdir jeung hari takdirna eta mayatini wa ikramu mawjudu itu takdirna. Jadi lamun geus anna itunya ditawil masdar fi'ilnya benernya mukramun kan ikram bener tina akrama masdarna ikram fa ikramu mawjudun kita takdirna teh. Barang siapa yang datang kepadaku fa ikramuhu maka ari memuliakan man eta mawjudun pasti ada, artinya maka pasti dia dimuliakan gitunya. Jadi khabarnya dibuang wa yajuju dan boleh nam ayakuna ada ya masdaron eta khabaron jadi khabar wal mubtada dan ada nam al mubtada mubtadanya eta mahzufan dibuang boleh. Jadi khabar ieu masdar jadi obat mubtadanya dibuang wa takdir jeung ari takdirnya eta pajasahu al ikram gitunya. Mayatini pajasahu ikram barang siapa yang datang kepadaku pajasahu maka ari balasan eta siman eta al ikram dimuliakan. Jadi ikram adalah ta'wil masdar daripada mukram, ditawil masdarnya menjadi ikram. Nah, mubtadanya dibuang, takdirna fajazauhu. Jazauhu itulah dibuang. Jadi fal ikramnya. Jadi ikram bahwa mukramun atau fa'annahu mukramun. Kalau fa'annahu mukramun takdirnya fajazauhu mukram. Wa mimma jaa bil wajhaini qauluhu ta'ala. Dan mimma eta di antara apa yakni lafadzina jaa yang datang ieu ma bil wajhaini dengan dua wajah bacaan yakni inna dan anna. Dua wajah bacaan eta hamzah diasrakan dan hamzah dikasrakan. Qauluhu ta'ala ridawan Allah ta'ala kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Kataba telah menetapkan Saharabukum Rabb kalian ala nafsi terhadap dirinya Rabbukum ar-rahmata karena kasih sayang. Allah telah menetapkan rasa kasih sayang atas dirinya. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Inna rahmatallahi wasi'ah. Ya, sure. Annahu yaitu sesungguhnya annahu bahwa sesungguhnya keadaan etaman barang siapa amila yang
mengerjakan iman minkum di antara kamu su'an kana keburukan, su'an kejahatan, mengingat maknanya su'an kana kejahatan, bijalatin lantaran bodoh, bijalatin lantaran bodoh, tidak tahu antara dosa gede. Somataba kemudian bertobat iman mimbadi setelah mengerjakan, mimbadi setelah mengerjakan kejahatan itu, mimbadi setelah su'an maksudnya setelah mengerjakan kejahatan itu. Dia bertobat setelah mengerjakan kejahatan itu, dan kejahatan itu dilakukan karena tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan. Waslah dan mengadakan perbaikan iman. Fa'innahu maka sesungguhnya Rabbukum eta Ghafurun Rahimun, Ghafurun maha pengampun, Rahimun dan maha penyayang. Kuliah dibaca namun fa'innahu Ghafurun Rahim, dawuhan fa'innahu Ghafurun Rahim bil fathi wal kasri dengan bacaan fathah hamzahnya wal kasri dan kasroh hamzahnya. Jadi bacaannya dibaca fa'innahu Ghafurur Rahim jeung fa'annahu Ghafurur Rahim. Nah, dibaca dua wajah bacaan. Pakasru maka dibacaan kasrah etala jariyah dengan menjadikan kalimat fa'innahu Ghafurur Rahim jumlatan sebagai jumlah jawaban dan jawaban liman bagi lafaz man amila minkum su'an bijahalatin sumataba min ba'dihi wasra fa'innahu. Nah, ya, jadi di sini menjadikan jumlah innahu Ghafurur Rahim adalah jawaban bagi lafaz ma. Pak di situ adalah pak rabithah, pak pengikat jawab, ya. Jadi bacaannya innahu fa'innahu Ghafurur Rahim. Lafaz innahu di sini dipandang sebagai jumlah, yakni kalimat utuh, ya, kalimat utuh, sebagai jawab dari kata man amila minkum su'an bijahalatin fa'innahu Ghafurur Rahim, gitunya. Jadi innahu Ghafurur Rahim adalah jadi jawab dari aman. Tuh, jadi boleh dibaca fa'innahu. Yang kedua, wal fathu dan hari bacaan fathah fa'annahu Ghafurur Rahim. Nah, bagaimana kalau fa'annahu Ghafurur Rahim di dalam mencari solving problemnya, gitu ya? Bagaimana? Nah, dia namun gitu. Etalajali anna dengan menjadikan lafaz anna wasilatiha dan silahnya anna, kata sambungnya ya, masdaran sebagai masdar mubtada'an dan mubtada. Jadi kata annahu Ghafurur Rahim itu dijadikan sebagai masdar. Jadi anna wa ma ba'da bi ta'wil masdarin, ditakwil masdarnya, ya. Obaru anu hari obarnya ya, mas
masdaron sebagai masdar mubtadaan yang menjadi mubtada. Jadi dia itu masdar yang berkedudukan sebagai mubtada. Nah, gitunya. Mahdhufun khabaru anu ari khabarna ya mubtada. Eta mahdhufun dibuang wa takdiru jeung ari takdirnya eta fal ghufranu jazaa'u. Kalimat fal ghufranu jazaa'u maka ari ampunan Allah eta jazaa'u balasan bagi si man. Itunya. Nah, tadi dia wa innahu ghafurur rahim. Ghafara mufradnya adalah masdarnya adalah ghufran ya. Ghufran ini ditakwil masdar dari ghafurun. Dina ghafara teh masdarna ghufran. Nah, kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya dibuang, takdirnya jazaa'uhu. Benar. Fal ghufran jazaa'uhu maka ari balasan Allah eta jazaa'uhu balasan bagi si man. Itu tah lamun dibaca fa'annahu. Benar. Lamun dibaca fa'annahu maka annahu ghafurur rahim ditakwil masdarnya. Ghafara ghufran masdarnya. Benar. Kedudukannya sebagai mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya adalah fal ghufran jazaa'uhu maka ari balasan Allah wa rahmatuhu dan rahmat Allah eta jazaa'uhu balasan bagi siman. Kitu lamun dibaca nah baca patah. Lamun dibaca teh model tadi innahu ghafurur rahim maka ieu lafaz ghafurur rahim adalah kedudukannya sebagai jumlah ya, sebagai kalimat yang utuh. Benar. Adapun pak di sini pak rabithah yang mengikat jawab syarat. Mana syaratnya? Man amila dia ya. Pak innahu maka sesungguhnya Allah eta ghafurur rahim. Allah atau dengan menjadikan kalimat anna wasilata khabaran sebagai khabar dimubtada'in madhufin bagi mubtada yang dibuang wa takdiru jeung ari takdirnya eta jazaa'uhu al-ghufran maka hari balasan bagi man amila minkum su'an bijahalatin sumataba min badi wa aslaha. Itu tadinya balik katanya eta al-ghufranu ampunan Allah. Jadi dia lafaz al-ghufran hasil dari takwil masdar napa annahu ghafurun itu kedudukannya sebagai khabar dari mubtada yang dibuang yang takdirnya adalah fajazaa'uhu al-ghufran. Gitu. Jadi boleh dibaca fa innahu ghafurur rahim jeung fa annahu ghafurur rahim. Ini dua-duanya dibenarkan dengan perincian penjelasan seperti tadi. Wa kadzalika dan seperti itu ya jujur boleh naon al-fatu bacaan fatah wal kasru dan bacaan kasrah. Idza waqa'at apabila berada naon anna lafad anna ba'da mubtada'in setelah mubtada wa anu ari ya mubtada fil makna pada maknanya eta kaulun kaul. Jadi pada maknanya adalah kaul. Nah, itu. Jadi maksudnya yang mengandung makna kaul. Kaul itu ucapan ya. Wa barina dan ari habarina
yang mengandung makna kaol dan khobarnya pun adalah kaol. Ya, kaol itu siapa? Wal qail, sedang ada orang yang mengatakannya eta wahidun, seorang satu. Mufrad ya, bukan kami satu ya yang mengatakannya. Namun contohnya wairul kauli ini Ahmadullah, sebaik-baik ucapan eta ini Ahmadullah, kalimat ini Abdullah. Ini boleh dibaca ini Abdullah, boleh dibaca Anni Abdullah ya. Kenapa? Karena mubtada'nya mengandung makna kaul, sebaik-baik ucapan. Ucapan artinya ya mengandung makna ucapan. Ini Ahmadullah, sesungguhnya aku eta Ahmadu, aku memuji Allah kepada Allah. Pujian kepada Allah itu adalah kaul atau kalam. Lihat di masa ayat kaul, ayat kalam macam-macam ini ya. Nah, jadi ini khobarnya mengandung makna kaul. Yang mengucapkannya satu, ini, Andi, satu aku ya. Jadi mubtada mengandung makna kaul dan khobarnya pun adalah kaul. Ucapan ya, ini Ahmadullah adalah kaul ya. Yang mengucapkannya satu. Nah ini boleh inna dibaca inna dan anna dibaca anna ya. Jadi pahaman ini Ahmadullah atau Anni Ahmadullah. Itu artinya. Alasannya, bagaimana alasannya? Ya, penjelasannya. Paman maka barang siapa fataha yang mempatahkan yaman, mempatahkan hamzahnya anak, ya maka menjadikan yaman anak bahwa kana lapad anak wasilataha dan silahna anak masdaron sebagai masdar. Jadi Anni Ahmadullah ta yang mutakalim jeung Ahmadullah disebutnya silah anak jadi Anni eta. Jadi ditawil masdar ana haru dari lapad haru wa tagdiru dan hari takdirnya eta khairul qauli hamdulillah. Khairul qauli ari sebaik-baik ucapan eta hamdulillah, pujian kepada Allah. Tuh ingatnya. Jadi ditawil Ahmadu kan asalna hamidah teh. Benar, asalna Ahmad teh hamidah. Hamidah jadi Ahmadu, Ahmadu dikias. Ahmadu, Ahmadani, Ahmaduna. Ahmadu biasa teh jadi Ahmadu, Nahmadu, benar. Kegewe kata dasar nama hamidah. Hamidah masdarnya adalah hamdu. Nah, ditawil masdar menjadi kalimat khairul qauli hamdulillah. Sebaik-baik ucapan itu adalah pujian Allah. Eta nu pangebatna mah tak urang hayang ucapan halus kudu loba muji ka Gusti Allah. Allah mengajarkan pujian bagi Allah yang pasti sampai kepada hakikat kebesaran dan keagungan Allah adalah pujian yang diajarkan Allah kepada kita, yaitu dengan kalimat alhamdulillah. Moal kita muji kumaha ka Allah moal sampai. Sebenarnya moal sampai kepada hakikat kebesaran dan keagungan Allah. Kalau ini sampai kepada hakikat kebesaran dan keagungan Allah, pujilah Allah dengan pujian yang diajarkan Allah kepada kita. Kalimatnya adalah alhamdulillah. Dan eta segala puji bagi Allah. Terus Fa'alu makari lapad khairu eta mubtadaun mubtada wa
Tuh, jadi khairul hamdi khairul qali hamdulillah. Jadi khairul mubtada, hamdulillah adalah khabar mubtada. Salamun dibaca fathah hamzahnya. Jadi takwil masdar anna dan silahnya ditakwil masdar. Sebenarnya asalnya adalah anni ahmadullah, ditakwil masdarnya menjadi hamdulillah. Itunya. Waman dan barang siapa kasara yang mengkasrahkan dia man. Kalau ada orang yang mengatakan khairul qaul inni ahmadullah, nah, kalau demikian ucapannya ini ya, bagaimana ini diperbolehkan? Apa alasannya? Alasannya adalah waman kasara dan barang siapa kasara yang mengkasrahkan iman ja'ala maka menjadikan iman karena ya karena anak dianya karena inna dia karena inna jumlatan sebagai jumlah, jadi dijadikan anak wasilatah, artinya anak wasilatah jumlatan sebagai jumlah khabaran dan menjadi khabar an khairu dari lafaz khairu. Kama taqulu seperti kau mengatakan. Jadi inna dan silahnya itu dijadikan sebagai jumlah yang kedudukannya sebagai khabar. Khairul qauli ari sebaik-baik ucapan eta ini ahmadullah. Ini ahmadullah jumlah itu kedudukannya sebagai khabar inna. Itunya. Awalu qiraati ari permulaan bacaanku eta sabbisma rabbikal a'la. Kalimat sabbisma rabbikal a'la. Nah, di sini awal qiraati jadi mubtada. Awal qiraati ari bacaan aku yang pertama atau awal bacaanku, benernya mubtada. Sementara sabbisma rabbikal a'la jumlah atau kalimat ini kedudukannya sebagai khabar mubtada. Tapi kampung mandi pesantren nerjemahkeunana awal qiraati ari awal bacaanku eta sabbisma rabbikal a'la adalah kalimat sabbisma rabbikal a'la. Kudu kitu nerjemahkeunana. Benarnya gampang diterjemahkan bahasa Indonesia ulah kieu. Ari awal bacaanku eta sabbih hendaklah kamu membaca tasbih. Itu nerjemahkeunana. Tapi sabbisma rabbikal a'la kalimat sabbisma rabbikal a'la sabbih ajen kudu bertasbih membaca tasbih isma rabbik atau sucikanlah nama Tuhan. Benar kata Tuhan dan iman. Jadi kalimat totalitas sabbisma rabbikal a'la kedudukannya sebagai khabar mubtada seperti kalimat khairul qauli ini ahmadullah dan selalu dikata kedudukanana gitu. Walau maka pada walau eta mubtadaun mubtada wa sabbisma rabbikal a'la. Sekali kan kabeh ulah hiji ulah kabeh kalimatna. Benernya jeung ari kalimat sabbisma rabbikal a'la eta jumlah khabarun yang berkedudukan sebagai khabar an awwalu dari kata awwalu mubtada khabarnya sabbisma rabbikal a'la gitu. Wa kadzalik dan seperti itu khairul qauli ainawhan khairul qauli seperti lafaz awwalu qiraati sabbisma rabbikal a'la khairul qauli ari dawan khairul
mubtada. Wa kadzalik dan demikian pula yakni seperti awal qiraati sabis maru tiga khairul qawli mubtada'un itu artinya al-dawuhan khairul qawli eta mubtada'un mubtada wa inni ahmadullah jeung ari dawuhan inni ahmadullah eta khabaruhu khabarnya mubtada jadi kabehana lain hiji jadi anu khobar lain ini lain khobar mubtada tapi kabehana ini ahmadullah kumaha nyerapna lamun kieu ya penting ya urang ditambahkeun bapanya kumaha nyerapna khairul qawli khairul mubtada wal marfu'un bil ibtida wala madrumi ramadun ghairutun bari khairul mudaf al-qawli mudafun ilaih wa huwa majrurun bil mudaf wala madu jari kasratun ghairutun fi akhirih ini ahmadullah nya khabarul mubtada wa marfu'un bil mubtada wa madrumi ramadun muqaddaratun alaihi mana min walisul malik bi fathatil hikayah dan hikayah sabab ahmadullah kun dibaca Allah sabab kedua sebagai maf'ul tina ahmadu maka dina ngarabe teh gede sakalikeun ini ahmadullah khabarul mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana min durya istighfar mari bi fathatil hikayah mun patah hikayah mun jair hikayah mun domah hikayah kudu kitu kadang teh domah tungtungna misalnya domah misalnya ulah alamat rafi'i domatun ulah ini hikayah bukan satu kata tapi satu jumlah ya terus wala tataju hadhil jumlatu dan tidak membutuhkan hadhil jumlatu jumlah ini bila rabitin kepada robit itu butuh robit itu mah jumlah itu mah khairul qawli inni ahmadullah itu butuh robit lihat kenapa tidak butuh robit? Nah, bedakan dari musannif ini jelas. Liannaha karena sesungguhnya hadhil jumlah eta nafsul mubtada'i fil makna. Mubtada itu sendiri fil makna di dalam maknanya. Khairul qawli ini ahmadullah. Sebaik-baik ucapan adalah aku memuji Allah. Benar ya? Nah, aku memuji Allah itu adalah sebaik-baik ucapan. Jadi makna dari khabar itu adalah mubtada itu sendiri. Oleh sebab itu, maka kalimat atau jumlah ini tidak membutuhkan robit karena makna dari khabar itu adalah makna dari mubtada itu sendiri. Itu jangan benar dan musannif dirinya orangnya tuh. Waya matahari hadil jumlah eta mislu nutkila wasbi seperti kalimat nutki Allahu hasbi nutki ari ucapanku eta hasbi ata Allahu hasbi kalimat Allahu hasbi kudu kitu terjemahkeun teh neng ngadenya kudu Allahu hasbi kudu kitu ari ucapanku eta Allahu hasbi dawuhan Allahu hasbi artinya Allahu ari Allah eta hasbi yang mencukupi segala urusanku itu nah terjemahkeun teh mah benar tak penting ngaji teh benar sok meuli ka arah mah terjemah dunia terjemah sapina terjemah naon meuli jajar di kampung sana kang diburukeun wah ciu tahu nya bukan maca hurufnya seperti dia lain kan bejaan Bapak untung penting aya guru gitu jadi bejaan penting misalnya kuliah ini kamu bacaan buku jadi bisa kudu kuliah di samping butuh kan
gelar benernya itu bener dua gelar tapi pinter itu bener mau yang ada apa ya SMA dan berjalan SMA paling gitu waktu SMP tapi jalan SD pinter gitu coba gelar harus usah diberikan terus Notki, hari ucapanku eta Allahu hasbi, kalimat Allahu hasbi. Ucapan itu adalah Allahu hasbi. Allahu hasbi itu hari Allah eta hasbi yang mencukupi segala urusan itu adalah ucapanku. Itunya benar. Jadi makna dari hoba itu adalah makna dari mubtada sendiri. Gitu. Maka itu butuh robi. Nomor itu berbeda mubtada jeung khobarna. Makna khobar bukan mubtada itu sendiri, bukan. Itu butuh robi. Nah, karena butuh robi. Lain nahu. Barang siapa yang melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian dia itu bertobat setelah mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun bukan orang yang mengerjakan dosa, bukan makna itu. Makanya diberikan robit fa'innahu fa'annahu. Nah, kalau ini tidak perlu robit karena khobar adalah makna dari mubtada itu sendiri. Itu namanya. Ras. Wa masalah dan telah memberikan contoh Sibawaihi Imam Sibawaihi. Kalau Sibawaihi Imam sebab mabni kasrahnya Imam nih ulah Sibawaihi udah jadi pagi yang bisa Sibawaihi dan mabni mah Maratu bi Sibawaihi ja'a Sibawaihi ra'aitu Sibawaihi antara Sibawaihi mabni siapa sih bawahi pandai atau hari masalah karena masalah ini bikauli dengan dauhan Imam Sibawaihi awwalu ma aqulu anni ahmadullah dauhan awwalu ma aqulu anni ahmadullah awwalu ma hari ucapan yang pertama, di sini ucapan ya, karena di depan ada kau akul. Awaluma hari ucapan pertama, akul yang aku katakan, ya, atau kata yang pertama, ucapan yang pertama. Ani Ahmadullah, dawan ani Ahmadullah, ani sesungguhnya aku Ahmadu aku memuji Allah kepada Allah. Awal ucapanku adalah aku memuji kepada Allah. Ya. Waraja dan mengemukakan Imam Sibawaihi al-kasra karena bacaan kasrah ala wajhil ladzi taqaddama dzikra dengan wajah dengan metoda alladzi yang taqaddama telah berlalu di naun zikru penuturan alladzi luhur disebutkeun alasanna sebenarnya. Jadi kalau ini Ahmadullah itu dianggap sebagai jumlah. Nah, jumlah itu. Tapi lamun dibaca anni Ahmadullah ditakwil masdar hamdulillah ya. Itunya. Jangan ya wajhi alladzi taqaddama dzikra eta annahu sesungguhnya awwalu ma aqulu inni anni ahmadullah eta min babil ihbar bil jumal termasuk kategori pemberitahuan bil jumali dengan jumlah-jumlah. Jadi kalau dibaca kasrah ini Ahmadullah
setelah ini dan inadanya ya kalau itu adalah jumlah. Jumlah. Tapi kalau dibaca anik itu dipandang ditakwil masdar. Nah, jara jamaatun minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan atas dasar annahu min babil ibari bil jumal jara menentukan jamaatun satu jamaah minal mutaqaddimin dari kelompok ulama terdahulu wal mutaakhirin dan ulama kontemporer. Mubarrad seperti Syekh Mubarrad wa Juzaz dan Az-Zujaz wa Syarafi dan Imam Syarafi wa Abi Bakar bin Thahir dan Abu Bakar bin Thahir. Jadi atas dasar anawi babil balimah jaro menentukan. Jadi mereka menentukannya ini walai jeung eta walai aksarun nahwi, dan di atas anahu danya mimbabi ibaribil juma aksarul nahwiyin ari kebanyakan ulama nahwu. Jadi kebanyakan ulama nahwu lebih cenderung dengan innahu, ya, bacaan innahu daripada bacaan annahu yang menakwil masdar.